Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meisti Putri Batara dengan NIM 2109035010049 dan Cynthia Novani dengan NIM 2109003501042. dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan Bank Indonesia. Berikut penjelasannya. Sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javers Bank. De Javers Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan mata uang di negara ini. Selang satu abad, yaitu pada tahun 1953, De Javers Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Saat itu Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi bank komersial, sama seperti pendahulunya yaitu De Javers Bank. Lalu pada tahun 1968, undang-undang yang mengatur tentang Bank Indonesia diterbitkan oleh pemerintah dan berisi aturan tentang tugas dan kedudukan Bank Indonesia. Undang-undang tersebut diantaranya juga bertujuan sebagai pembeda Bank Indonesia dengan bank-bank komersial lainnya di Indonesia. Selain itu, tugas lain dari Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Memasuki era baru pada tahun 1999, wewenang dan tugas utama baru Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Tugas dan wewenang Bank Indonesia tersebut diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian, pemerintah melakukan amandemen dengan menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai solusi untuk memelihara stabilitas sistem keuangan negara Indonesia. Fungsi dari amandemen Undang-Undang tentang Bank Indonesia adalah meningkatkan daya tahan perbankan nasional saat terjadi krisis global dengan cara memanfaatkan fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia melalui peningkatan akses perbankan. Perkembangan bank saat ini. Pada saat ini, kondisi perbankan di Indonesia mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini memiliki banyak faktor, baik dari luar perbankan maupun dari dalam perbankan, seperti dari sektor real dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan bahwa perekonomian di Indonesia melambat akibat adanya kasus pandemi COVID-19. Dan pada saat itu, pemerintah mengumumkan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga banyaknya orang kehilangan pekerjaan akibat adanya PSBB di tahun 2020. Kondisi tersebut sangat menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia saat itu. Akan tetapi, pada tahun 2021, perbankan Indonesia mulai mengalami perkembangan karena adanya kolaborasi antara OJK, pemerintah, dan Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. OJK akan terus menjaga stabilitas dan kinerja industri perbankan untuk menghadapi tantangan ke depannya, terutama perkembangan perekonomian global yang dinamis, dampak pandemi yang belum selesai, transformasi digital yang semakin cepat, dan tuntunan atas perkembangan industri yang ramah lingkungan. Selain itu, OJK telah mengeluarkan roadmap pengembangan perbankan di Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2025. Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan dan terjaga di tengah tantangan berat yang terus datang dari pelemahan perekonomian akibat perang dagang, gejolak geopolitik, dan pandemi COVID-19. Kinerja intermediasi terus meningkat dan indikator rasio keuangan utama tetap terjaga pada level yang terkendali.
Sinergi kebijakan OJK, pemerintah dan Bank Indonesia mampu mengawal ketahanan perbankan nasional untuk terus menopang perekonomian nasional. Kinerja positif perbankan nasional selama beberapa tahun terakhir tercermin dari berbagai indikator utama. Total aset perbankan nasional terus bergerak naik diiringi dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Profil resiko perbankan nasional berada dalam level yang terkendali dengan rasio kredit permasalahan yang cukup rendah dan rasio likuiditas yang cukup tinggi. Permodalan perbankan nasional juga masih pada level rasio yang tinggi ditopang dengan profitabilitas yang terjaga. Baik, itu saja pemaparan dan penjelasan dari kami mengenai sejarah dan perkembangan Bank Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.